Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 15 Agustus 2023 bersama Christian Aditya dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Halo sahabat-sahabat Tuhan Yesus, berjumpa lagi dengan saya Christian Aditya, legioner dari Presidium Ancilla Domini Paroki Alam Sutra, Gereja Santo Laurentius. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus selalu beserta kita sampai selama-lamanya. Pada kesempatan kali ini, saya sangat bersyukur karena saya kembali dipercaya untuk mengisi renungan Daily Fresh Juice. Dan sumber inspirasi renungan hari ini adalah Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 10, dilanjutkan kembali ayat 12 sampai dengan 14. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di sorga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidaklah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu di sorga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mungkin di sini beberapa sahabat-sahabat Daily Fresh Juice, para pendengar yang terkasih, sudah ada yang tahu bahwa dari pernikahan saya dan istri, kami telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang cantik. Putri kami yang pertama berusia 3 tahun lebih 3 bulan. Putri kami yang kedua berusia 19 bulan. Di usia mereka saat ini sering juga disebut Golden Age, karena di usia mereka ini adalah periode yang sangat penting bagi pertumbuhan seorang anak. Mereka juga lagi senang-senangnya explore, mau tahu semuanya, dan juga lagi senang meniru, mirroring. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, paling dekat dari kami, orang tuanya, juga dari lingkungan sekitarnya. Teman-teman di komplek misalnya, teman-teman di playground misalnya. Sehingga bagi kami sebagai orang tua, akhirnya jadi belajar kembali bagaimana untuk bersikap dan mencontoh atau memberikan teladan yang baik bagi mereka.
agar apa yang mereka contohkan pun berbuah manis dan mereka dapat menunjukkan perilaku yang baik. Saat saya membaca Injil hari ini, Tuhan seperti mengingatkan saya yang sekarang ini terlalu banyak khawatir akan hal duniawi untuk kembali menjadi sosok anak kecil. Ya. Anak kecil yang suka mencontohkan apa yang ia lihat dan ia dengar dari orang tuanya, yang tidak pernah khawatir akan hari esok karena ia percaya. Ya. Kata kuncinya di sini, ia percaya bahwa orang tuanya selalu berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan anak-anaknya. Yang selalu mencari orang tuanya di saat dia butuh pelukan kehangatan, sapaan, belayan, ciuman, sejenak meletakkan kepalanya saat dia lelah, dan juga butuh bahu ya untuk menumpahkan segala tangis dan bercerita kepada orang tuanya. Terkadang kita terlalu disibukkan dengan pikiran kita sendiri tentang situasi dan segala hal yang membelenggu kita yang kita hadapi saat ini. Dalam bacaan Injil hari ini, pada ayat 3 dan 4, Tuhan sudah mengingatkan kita untuk bertobat dan menjadi seperti anak kecil, karena barang siapa yang merendahkan dirinya seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan Allah. Jadi, yang terbesar di dalam kerajaan Allah itu ternyata bukanlah orang yang hebat, yang punya kedudukan mentereng, bukanlah orang yang berpengaruh, juga belum tentu para pemuka agama yang mungkin punya banyak fans, punya banyak atau digandrungi oleh umat. Bukan. Tapi Yesus bersabda bahwa yang terbesar di dalam kerajaan Allah adalah mereka yang bertobat dan berperilaku seperti anak kecil, lugu, polos, dan benar-benar hanya mengandalkan orang tuanya. Dalam konteks Injil berarti mengandalkan Bapa di surga. Anak kecil yang dimaksud di sini yaitu bersikap dan berperilaku yang seharusnya selalu membutuhkan bapaknya dan mengandalkan bapaknya dalam apapun permasalahan hidup yang sedang kita alami. Kita seringkali bikin susah sendiri diri kita, dipusingkan dengan masalah-masalah hidup, dan lupa atau bahkan kita lari dari Bapa kita, yang mana Bapa itu adalah satu-satunya sumber kekuatan kita. Seringkali kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri sebagai manusia, bahkan mungkin tak jarang dari kita yang pada saat berhasil ya, terutama ya pada saat berhasil, kita tuh merasa bahwa ini tuh jeripaya saya, bukan karena berdoa, bukan. Nah, maka mulailah dari sekarang kita sama-sama kembali menjadi sosok anak kecil yang lugu, anak kecil yang mencontoh siapa? Tuhan Yesus. Ya, Allah dalam rupa manusia sebagai sosok yang ilahi, putra Allah. Yesus mencontohkan kita untuk taat, bahkan ia taat sampai wafat di kayu salib. Jadi lihat teladan kita, lihat Bapa telah memberikan kita jalan untuk menuju kepadanya.
Yesus selalu menabur benih-benih kasih di dalam hidup kita. Jadi, sebagai sosok anak kecil, kita meneladani Yesus untuk bisa sampai kepada Bapa. Kita tidak takut akan hari esok, melainkan kita melakukan segala yang terbaik, daya upaya, dan sisanya berserah kepada Bapa kita. Karena seorang bapa tidak akan pernah meninggalkan anaknya dan tidak akan pernah memberikan ular kepada anaknya yang meminta roti. Dengan kita bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita dengan jalan pertobatan dan kembali menjadi sosok anak kecil yang lugu, biarlah Tuhan mengatur hidup kita. Tinggal kita yang terus mempertajam iman dan mata hati kita untuk selalu bisa dekat dengan Bapa. Sehingga kita semakin hari semakin peka akan jalan yang telah Bapa siapkan bagi kita masing-masing. Bertobatlah dan jadilah seperti anak kecil. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih untuk bacaan Injil pada hari ini yang boleh kami baca dan kami dengarkan dalam renungan Daily Fresh Juice. Ya Bapa, panggillah kami, domba-dombamu yang tersesat. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami bisa bertobat, menjadi seperti anak kecil, meneladani Yesus yang telah menjadi jalan satu-satunya kepadamu, agar berbahagialah seisi sorga, karena kami yang tersesat ini bertobat dan kembali. Kami percaya Bapa bahwa Engkau tidak pernah menginginkan kami binasa. Bunda Maria, tolong doakan kami yang lemah ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan renungan Daily Fresh Juice pada hari ini. Semoga berkat Tuhan selalu menaungi seluruh kegiatan hidup kita, cita-cita kita, dan boleh kita merasakan damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 15 Agustus 2023. Terima kasih kepada Christian Aditya untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.